Setelah melalui persetujuan bersama, maka sampailah pada putusan terakhir bahwa anak sulungnya lah yang bernama Batara Guru yang pantas diutus turun menjadi penguasa di bumi, sekaligus menjelma sebagai manusia. Patotoe lalu berpaling bertanya kepada adindanya, "Siapa gerangan keturunanku yang akan dimunculkan atau dinaikkan menjelma di bumi?" Menjawab Sinau Toja dan Guru Risalle, "Anak sulungku yang bernama Hue Nyeliktimo yang akan dinaikkan ke Pertiwi." Setelah Patotoe dan Guru Risalle menentukan anaknya yang akan dikirim ke bumi, maka disusullah kemudian oleh para sepupu sekalinya di langit, sama menyebutkan keturunannya masing-masing yang dipersiapkan turun ke bumi. Demikian pula sebaliknya, para pembesar pendamping di Pertiwi juga mempersiapkan keturunannya masing-masing yang akan dikirim ke bumi. Sambil menangis penuh keharuan, Topalandoi menyuruh Latogelangi atau Batara Guru, putra kesayangannya, masuk ke kamar mandi dan berlangir, lalu bersiap-siap turun ke bumi. Batara Guru pun segera masuk ke kamar mandi untuk mensucikan diri. Ketika Batara Guru mendengar ucapan ayahnya, tak satu pun kata mampu diucapkan kecuali termenung sembari merenungi nasibnya. Menghadaplah seraya menyembah Sangka Batara dan Toten Ryodang. Keduanya serentak masuk menemui Batara Guru sambil menyampaikan, "Ananda disuruh oleh Sri Paduka untuk keluar sebab matahari sudah tinggi." Setelah mendengar keputusan Paduka ayahandanya, maka tiba-tiba air mata kerinduan Batara Guru bercucuran dengan mengenang adik-adiknya. Setelah melihat suasana yang menyedihkan itu, semua adik-adik Latogelangi ikut bersedih seraya menangisi rencana kepergian kakaknya. Setelah Batara Guru selesai mandi dengan langir busa pada mangkuk guru besar berkuping, dikeringkanlah tubuhnya oleh Talaga Unru dan Detia Tanah. Setelah itu, dipasangkanlah bajunya oleh Welong Pabere dengan dikelilingi oleh pedupaan disertai suara belas kasih. Setelah selesai berpakaian, keluarlah Batara Guru yang dipersiapkan turun ke bumi sambil digenggam pergelangannya oleh adik-adiknya. Batara Guru kemudian diapit oleh pembesar dari Abang Lete dan diramaikan suara kasih sayang yang menyayat hati dari Leteng Riu. Ia lalu berjalan dipandu oleh para inang pengasuh dari Wawo Unru dalam suasana penuh kesedihan. Pada saat menjelang keberangkatannya itu, Detia Unru dan Sangiang Kapang menyuruh Batara Guru menghentikan air matanya dengan perpisahan kerajaan Botinglangi. Mereka lalu menasihatinya, "Anda harus pasrah. Apa yang bisa diperbuat kalau memang demikian kehendak Sri Paduka Ayahanda?" Detia Unru dan Sangiang Kapang juga menyampaikan kepada Batara Guru, semogalah Sri Paduka di Pertiwi merasa kasihan sehingga terbukti ucapannya dan benar-benar anaknya dapat menjelma di bumi. Dialah yang akan menjadi permaisuri Kakanda nanti di bumi.
yaitu sepupu sekali kita. Mendengar pembicaraan tersebut, tanpa berkata sepatah kata pun Batara Guru kepada adik-adiknya. Setelah dipakaikan semua pakaian kebesarannya, Patetoe kemudian menyampaikan kepada putra kesayangannya, "Bukanlah saya yang menjadi penentu segalanya. Sekiranya saya melanggar, maka aku akan hangus di sambar petir dan menyala. Jiwa ragaku pun akan hilang." Patetoe juga menyampaikan, "Kamu nanti akan menjelma sebagai manusia, sedangkan aku adalah dewata." Mendengar perkataan paduka ayahandanya, maka semakin bertambah kesedihan hati Batara Guru memikirkan keputusan orang tuanya. Setelah bertitah, yakni Tuhan penentu nasib, dalam hal ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dewa yang dipertuhankan. Maka bangkitlah Lapatigana mengangkat bambu petung yang akan digunakan sebagai tempatnya berbaring Batara Guru. Bambu betung itulah yang akan dijadikan pesawat Batara Guru turun ke bumi. Setelah memerintah Sang Kebatara, maka dicabutlah palang guntur penutup pintu Batara dari petir. Seketika itu pula lah langit terbelah dua. Dibuka lebar pula 7 lapis langit, dan kemudian tiba-tiba alam menjadi gelap gulita. Suasana saat itu bergejolak sehingga menimbulkan goncangan alam yang maha dahsyat. Bersamaan dengan itu, diturunkan pula lah ayunan kemilau yang dimuati bambu betung tempat berbaringnya Batara Guru. Tumpangnya tersebut selanjutnya diusung oleh guntur dan disertai oleh angin kencang. Dalam suasana yang memilukan itulah, semua berangkat beriringan seraya mengeluh-elukan tuan penghambaan mereka. Batara Guru telah pergi, ia telah turun menjelma sebagai manusia di bumi. Baginya, kerajaan langit tinggal sebagai kenangan yang menyedihkan.